pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi aset tetap. Definisi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 4, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 5 dan 6, yang termasuk aset tetap yaitu aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor, ada juga hak atas tanah. Nah, yang tidak termasuk aset tetap itu yaitu aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan dan perlengkapan. Next, selanjutnya ke klasifikasi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 7 sampai dengan 14, klasifikasi aset tetap itu berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu yang pertama, ada tanah, yang kedua, peralatan dan mesin, yang ketiga, gedung dan bangunan, yang keempat, jalan irigasi dan jaringan, yang kelima, aset tetap lainnya, dan yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya terkait dengan pengakuan aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 15 sampai dengan 19, kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap ada 4. Yang pertama yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas. Dan yang keempat, diperoleh atau digabung dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya ke pengukuran aset tetap. Nah, berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 20, aset tetap ini dinilai dengan biaya perolehan. Apabila tidak memungkinkan, maka nilai wajar aset didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya. Di PSAP nomor 7 paragraf 22, 28, dan 29 di sana menjelaskan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Prosedur akuntansi aset tetap yaitu mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan perubahan ratifikasi serta penyusutan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh SKPD. Secara garis besar, transaksi akuntansi aset tetap terdapat dua, yaitu penambahan nilai akuntansi aset tetap dan juga pengurangan nilai akuntansi aset tetap. Dokumen dalam transaksi akuntansi aset tetap yaitu berita acara penerimaan barang, berita acara setelah terima barang, dan berita acara penyelesaian barang yang akan digunakan untuk menyusun bukti memorial. Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu pembelian, donasi, gabungan, dan juga pemeliharaan aset. Selanjutnya adalah jenis aset tetap yaitu tanah. Tanah yang dimaksud di sini adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh SKPD yang diperoleh dan digunakan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah sendiri dicatat melalui 4 penilaian, yaitu nilai wajar, yang nilai harga perolehan atau harga beli saat memperoleh aset, nilai NJOP, nilai jual objek pajak, dan juga nilai parsial. Klasifikasi aset tetap selanjutnya adalah peralatan dan mesin. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Kemudian, gedung dan bangunan.
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Klasifikasi selanjutnya yaitu jalan, irigasi, dan jaringan. Jadi jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Kemudian aset tetap lainnya. Jadi aset tetap lainnya ini mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan atau buku, dan barang bercorak seni, budaya, dan olahraga. Selanjutnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Jadi konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi aset tetap. Di sini untuk ilustrasi yang pertama mengenai pembelian komputer baru. Diilustrasikan pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer baru seharga 200 juta rupiah dan pada tanggal tersebut telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2125 dan SP2D nomor 545. Sehingga dalam hal ini laporan yang harus dibuat ada dua laporan, yakni laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk laporan operasional, jurnalnya per 3 April 2013 yakni komputer baru atau komputer saja pada kas di kas daerah sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan untuk di laporan realisasi anggaran, jurnalnya per 3 April 2013 adalah belanja modal pada estimasi perubahan SAL sebesar 200 juta rupiah. Untuk ilustrasi yang kedua yakni mengenai donasi aset tetap, di sini diilustrasikan bahwasannya pada tanggal 1 April 2014 diterima donasi aset tetap berupa 7 unit mobil minibus L300 dari pemerintah Provinsi Kota Tua kepada pemerintah Kabupaten Duta Bayangkara, dan aset tetap tersebut diserahkan kepada SKPD, sehingga laporan yang harus dibuat hanya laporan operasional, sedangkan untuk laporan realisasi anggaran tidak perlu dibuatkan jurnal. Untuk laporan operasional, jurnalnya per 1 April 2014 adalah mobil minibus L300 pada pendapatan donasi dari pemerintah Provinsi Kota Tua sebesar 770 juta rupiah yang diperoleh dari nilai wajarnya dikali dengan sejumlah unit. Selanjutnya ada kapitalisasi aset tetap. Setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul dalam penggunaan aset tetap. Contohnya biaya pemeliharaan, penambahan, penggantian atau perbaikan. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 49 itu menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi beberapa kriteria. Jadi ada kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk suatu perolehan atau pengeluaran pemerintah itu bisa dikapitalisasi. Kapitalisasi terhadap aset tetap dilakukan apabila terjadi adanya penambahan nilai atas aset tetap yang menyebabkan terjadinya penambahan masa manfaat atau nilai ekonomis dari aset tersebut. Selanjutnya yaitu ada penyusutan aset tetap.
Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53 sampai 54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa-masa manfaat aset yang bersangkutan. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 dikatakan bahwa khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri pada modal implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Untuk perhitungan penyusutan barang milik daerah ini rumusnya menghitung penyusutan per periode itu nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Pelepasan aset. Berdasarkan PSAP nomor 7, aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen diberhentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi untuk masa yang akan datang. Aset pemerintah dapat dilepaskan kepemilikannya dalam beberapa kondisi, yaitu dihapuskan, dipertukarkan, atau dijual, dan nantinya aset tersebut akan dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK. Ada beberapa hal khusus terkait aset tetap. Yang pertama, penilaian aset diukur sebesar nilai wajar jika diperoleh tanpa nilai. Yang kedua, jika penyelesaian aset melebihi 1 periode tahun anggaran dianggap sebagai konstruksi dalam penyelesaian. Yang ketiga, penilaian kembali aset dengan penyesuaian. Dan yang keempat, aset bersejarah diungkapkan dalam CALK. Selanjutnya yaitu pengungkapan aset tetap, di mana dalam PSAP nomor 7 paragraf 80 sampai 81 dijelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetapnya. Masing-masing jenis aset tetapnya yaitu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, yang kedua rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, yang ketiga informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, dan yang keempat eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, yang kelima kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, yang keenam jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap, dan jumlah pengeluaran untuk pos-pos aset tetap. Pengungkapan aset tetap juga diungkapkan pada PSAP nomor 8 paragraf 34 terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, di mana pada PSAP ini dijelaskan bahwa sebuah entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaannya pada setiap akhir periode akuntansi. Yang pertama itu yang harus diungkapkan yaitu rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan terkait berikut dengan tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua itu nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga jumlah biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat uang muka kerja yang diberikan dan retensi.